Selamat siang, perkenalkan nama saya Daniel Samson Sibagariang dengan NIM 2410201020236 dari kelas MJ203. Pada kali ini saya akan melaksanakan ujian akhir semester saya dalam mempresentasikan terkait infografis serta summary ekonomi makro di Indonesia tahun 2021. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, sudah pastinya Presiden, yang dibawahinya adalah Kementerian Keuangan, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara termasuk anggaran, APBN, pajak, utang, dan alokasi dana. Selanjutnya ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang mengkoordinasikan kebijakan antar kementerian teknis untuk sinkronisasi program ekonomi. Selanjutnya ada Kementerian Perencanaan Bangunan, yang memiliki fungsi merencanakan pembangunan jangka panjang (RPJPN) dan menengah (RPJMN). Selanjutnya ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan banyak kementerian lain yang juga memiliki peran dalam mengatur perdagangan dalam atau luar negeri, mendorong industrialisasi, mengatur hubungan industrial dan penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya. Selanjutnya adalah Bank Indonesia (BI) yang memiliki peran sebagai pengendalian kebijakan moneter, stabilitas nilai rupiah, dan sistem pembayaran. Selanjutnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan asuransi. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang membahas dan mengesahkan RUU, termasuk RUU Ekonomi, serta mengawasi kinerja pemerintah. Selanjutnya ada lembaga non-kementerian yang mendukung pemerintah dalam implementasi kebijakan spesifik. Selanjutnya ada pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan ekonomi di tingkat lokal, contohnya insentif UMKM, perizinan usaha. Selanjutnya adalah sektor swasta dan dunia usaha, pelaku ekonomi atau perusahaan industri yang mempengaruhi kebijakan melalui masukan atau lobby. Selanjutnya ada akademisi dan lembaga penelitian yang memberikan analisis, riset, dan rekomendasi berbasis data untuk kebijakan. Dan ada masyarakat sipil dan LSM yang mengawal transparansi kebijakan dan menyuarakan kepentingan publik. Selanjutnya adalah saya akan membahas terkait infografis penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 tahun 2021. Dari infografis yang dapat kita lihat, pada PDB triwulan 1 2021, perekonomian Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 0,74% year of year, meskipun menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2020 dengan terkontraksi 2,19% atau penurunan 2,19%. Hal ini menunjukkan bahwa momentum pemulihan ekonomi mulai terlihat meskipun belum sepenuhnya pulih. Beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan positif pada triwulan 1 2021 antara lain ada informasi dan komunikasi, ada pengadaan air, selanjutnya jasa kesehatan, dan pertanian karena sektor ini sangat dibutuhkan pada saat pandemi Covid. Selanjutnya adalah melalui sisi pengeluaran. Yang pertama dapat kita lihat pada ekspor tumbuh positif 6,74%, ditopang oleh peningkatan permintaan dan dari negara mitra dagang utama khususnya Tiongkok dan Amerika. Ekspor menambah PDB karena menghasilkan pendapatan dari luar negeri. Selanjutnya adalah impor yang membaik karena didorong oleh perkembangan positif pada sektor eksternal dan perbaikan investasi. Impor mengurangi PDB karena uang mengalir ke luar negeri. Jika nilai kurs melemah atau rupiah turun, maka impor menjadi lebih mahal. Selanjutnya adalah konsumsi pemerintah yang meningkat, sejalan dengan akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial, yang langsung menambah PDB. Jika inflasi tinggi, biaya proyek pemerintah juga naik. Selanjutnya adalah PMTB atau investasi, pembelian barang modal, mesin atau gedung oleh swasta atau pemerintah. Ini investasinya langsung menambah PDB, dan pada tahun 2021 ini mengalami penurunan 0,23%. Selanjutnya adalah konsumsi rumah tangga dengan kontraksi minus 2,23%. Yang komponen terbesar PDB Indonesia juga sekitar 50-60%. Jika inflasi naik, maka IHK-nya tinggi, harga barang melonjak,
maka daya beli akan turun dalam konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, yaitu melalui sisi lapangan usaha. Yang pertama adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan 8,72% tahun ke tahun. Kontribusi terhadap PDB meningkat dari tahun sebelumnya karena ada faktor pendorong. Meningkatnya kebutuhan akan layanan digital dan internet selama pandemi karena semua adalah fokus dengan online ya. Dan lonjakan aktivitas bekerja dan belajar dari rumah, WFH dan PJJ. Pertumbuhan sektor e-commerce dan layanan digital lainnya. Selanjutnya ada layanan lapangan usaha pengadaan air yang mengalami peningkatan 5,49%. Yang faktor pendorongnya adalah kebutuhan air bersih dan sanitasi yang meningkat sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19. Perluasan cakupan layanan oleh perusahaan daerah air minum dan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya adalah LU jasa kesehatan dengan pertumbuhan 3,64%. Permintaan layanan kesehatan meningkat drastis selama pandemi. Peran aktif rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas kesehatan dalam penanganan COVID-19. Pelaksanaan program vaksinasi nasional, dan itu semua sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya, perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Nah, dalam indikator utama menggambarkan nilai tukar nominal rupiah terhadap mata uang utama, yaitu dolar ya. Kalau kita lihat dengan perkembangan nilai tukarnya mengalami penurunan dengan harga 14.530 rupiah per dolarnya. Nah, kalau rupiah sebenarnya cenderung menguat atau stabil saat aliran modal asing masuk, harga komoditas ekspor tinggi dan kondisi global mendukung. Namun sebaliknya yang seperti kita lihat dalam infografis ini, rupiah melemah saat terjadi gejolak global seperti Covid, dan juga ini ada tapar tantrum, perang dagang atau krisis keuangan global. Apalagi Covid juga mempengaruhi keuangan global. Selanjutnya adalah aliran masuk modal asing. Dapat kita lihat dalam infografis ini juga aliran modal asing masuk Indonesia dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA, investasi langsung jangka panjang seperti pembangunan pabrik atau kantor. Pada triwulan 1 tahun 2021, terdapat arus masuk bersih investasi portofolio atau data transaksi neto sebesar 2,34 triliun, mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia. PMI juga mulai menunjukkan pemulihan terutama pada sektor-sektor berbasis ekspor dan teknologi. Nah, selanjutnya inflasi IHK April 2021 tetap rendah. Inflasi IHK sebesar 0,13%, ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya 0,08%. Artinya secara umum harga-harga barang dan jasa masih stabil dan rendah. Inflasi ini dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok inti dan harga yang diatur pemerintah. Dan namun tekanan inflasi sedikit tertahan karena melambatnya harga bahan makanan bergejolak atau volatile food. Selanjutnya adalah inflasi inti atau core inflation. Meningkat karena dua hal utama, yaitu tekanan harga global seperti naiknya harga komoditas internasional dan permintaan musiman selama bulan Ramadan yang biasanya mendorong harga naik karena konsumsi meningkat dengan 0,14%. Selanjutnya adalah inflasi bahan makanan bergejolak atau volatile food sebesar 0,15%. Meski biasanya tinggi, kali ini melambat karena deflasi, penurunan harga pada hortikultura seperti cabai, tomat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah musim panen dan pasokan yang lancar ikut menekan harga pangan segar. Selanjutnya yang keempat ada inflasi harga yang diatur oleh pemerintah dengan meningkat 0,19% karena kenaikan harga rokok, terutama rokok filter, akibatnya naiknya cukai tembakau. Kenaikan harga energi rumah tangga seperti bahan bakar dan gas. Selanjutnya, kondisi perekonomian makro Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi atau PDB triwulan 1 2021 masih negatif 0,74%. Akibat PPKM dan keterbatasan mobilitas. Triwulan 2 sampai 4 2021 mulai membaik dengan 7,07%, 3,51% kenaikannya seiring pelonggaran PPKM dan vaksinasi. Untuk pertumbuhan tahunan 2021 plus 3,69% setelah kontradiksi atau minus 2,07% di 2020. Terkait inflasi, relatif terkendali tapi volatil. Rata-rata inflasi 2021 1,87% di bawah target BI
3% atau kurang lebih 1%. Didorong harga pangan dan energi. Penyumbang inflasi harga minyak goreng, cabai dan tarif listrik bersubsidi. Selanjutnya ada nilai tukar kurs rupiah stabil dengan tekanan. Rupiah bergerak di kisaran 14.000 sampai 14.500 USD per 1 dolar. Penyebab pelemahan ketidakpastian global, kenaikan suku bunga AS dan capital outflow. Selanjutnya ada pengangguran dan kemiskinan. Dampak sosial signifikan, tingkat pengangguran Februari 2021 6,26%, naik dari 5,23% di 2019. Angka kemiskinan 10,14%, Maret 2021 turun tipis dari 10,19% di 2020, tapi masih tetap tinggi untuk Indonesia. Kebijakan pemerintah, fiskal, defisit APBN 2021 4,85% PDB, melampaui batas Undang-Undang 3% untuk penanganan COVID-19. Program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, fokus pada subsidi UMKM, bantuan sosial, BST PKH, dan insentif pajak. Melalui moneter atau BI, suku bunga acuan BI dipertahankan 3,50%, terendah sepanjang sejarah untuk dorong kredit. Intervensi pasar falas dan pembelian SBN di pasar sekunder. Keenam, sektor kritis, ekspor tumbuh 41,88% 2021, didorong harga komoditas batu bara, CPO, dan nikel. Konsumsi domestik pulih perlahan tetapi terhambat daya beli masyarakat. Investasi PMA tumbuh 9,9%, realisasinya 901 triliun, terutama di sektor logam dan teknologi. Nah, melalui infografis ini, suku bunga deposito dan kredit naik, maka suku bunga kredit naik sehingga masyarakat dan bisnis enggan meminjam, konsumsi dan investasi turun. Kalau misalnya turun, kredit lebih murah, maka pinjaman naik dan konsumsi dan investasi naik. Selanjutnya yaitu kredit yang disalurkan. Kalau naik karena BI rate turun, lebih banyak pinjaman, maka investasi dan belanja konsumen meningkat. Kalau turun karena BI rate naik, maka kredit seret, pertumbuhan ekonomi melambat. BI rate yang rendah mendorong perbankan untuk menyalurkan lebih banyak kredit karena biaya dana lebih murah. Ini mendorong aktivitas usaha dan ekonomi dan konsumsi karena pelaku ekonomi memiliki lebih banyak dana untuk ekspansi atau belanja. Sebaliknya, jika BI rate tinggi, penyaluran kredit melambat karena bunga tinggi mengurangi minat pinjam. Yang ketiga itu harga aset, saham dan obligasi. Jika BI rate naik, maka suku bunga obligasi naik, harga obligasi turun, investor maka lari, pasar saham bisa jatuh. Namun, jika BI rate turun, harga saham dan obligasi naik, kekayaan meningkat, konsumsi juga bisa meningkat. Selanjutnya adalah nilai tukar rupiah. Jika BI rate naik, menarik investor asing, maka rupiah menguat. Namun jika BI rate turun, arus modal keluar, rupiah melemah. Efek nilai tukarnya pengaruh ke ekspor. Jika rupiah melemah, barang lokal lebih murah di luar negeri, maka ekspornya naik. Jika rupiah menguat, ekspor bisa turun karena jadi lebih mahal. Selanjutnya adalah nilai tukar atau kurs rupiah. Selanjutnya ekspektasi atau inflasi. Maka jika BI rate naik, ekspektasi inflasi turun. Orang percaya harga akan stabil. Jika BI rate turun dan terlalu lama, bisa picu kekhawatiran inflasi naik. Jadi itu mengaruhi inflasinya. Maka dampak akhir semua alur diproses bermuara ke PDB, produk domestik bruto, yang indikator pertumbuhan ekonomi. Maka jika inflasi, stabilitas harga barang dan jasa. Maksudnya mempengaruhi stabilitas barang dan jasa. Nah, melalui ekonomi makro seperti saya jelaskan tadi, perekonomian Indonesia di tahun 2021 menunjukkan pemulihan yang nyata, meskipun masih dalam bayang-bayang pandemi COVID-19. Seperti peningkatannya masih tipis dan penurunannya juga tidak terlalu jauh atau signifikan. Indikator makro seperti PDB, ekspor dan inflasi, dan stabilitas nilai tukar menunjukkan tren membaik, ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang responsif, serta pemulihan aktivitas ekonomi domestik. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.